Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rizkia, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 menggunakan metode cooperative learning pada siswa kelas 4 semester 1 SD Negeri Lolong. Berikut video pembelajaran uji kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang tidak berangkat hari ini anak-anak? Iya, Bu. Alhamdulillah berangkat semua ya. Ya. Bu, saya daftar hadir dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Adiba Suraya, Abdullah Nawasita, Ya, Bu. Muhammad Raihan, Hadir. Muhammad Askar, Hadir. Mikela. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Untuk ketua kelas, maju ke depan memimpin doa. Siap, Kak. Berdoa mulai. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, untuk menciptakan kerukunan di antara kita sebagai sesama manusia, maka kita harus saling komunikasi, saling menghargai dan menghormati terhadap orang lain. Anak-anak, agar lebih bersemangat lagi sebelum pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu kemerdekaan Republik Indonesia. 1, 2, 3. Selamat Hari Kasih Dunia.
dan suku agar manusia itu saling mengenal. Pada kesempatan hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Bu Guru harapkan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, kalian semua bisa menjelaskan mengenai pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Tahukah kalian Allah menciptakan manusia dari berbagai macam fisik yang berbeda? Contohnya, Mas Hafid, coba berdiri Mas Hafid. Mas Hafid diciptakan Allah dengan mata yang sipit. Mbak Desi, coba berdiri Mbak Desi. Mbak Desi diciptakan Allah dengan kulit yang putih. Kemudian Mas Nofal, coba berdiri Mas Nofal. Mas Nofal diciptakan Allah dengan rambut yang hitam. Nah, keragaman ini membuktikan bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai macam bentuk agar manusia itu saling menghormati, saling menghargai, dan tidak boleh saling mengolok-olok satu dengan yang lain. Coba perhatikan video berikut ini anak-anak. Nah, apa yang kalian lihat pada video di sini anak-anak? Keragaman keluarga, keragaman di dunia. Ya, di sini ada bentuk keragaman dalam keluarga dan bentuk keragaman di dalam dunia. Di dalam keluarga, contohnya ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Kemudian dalam keragaman dunia, di sini ada orang yang berkulit hitam. Kemudian ada orang yang berkulit putih. Ada orang muslim dan ada orang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita. Hal ini maksudnya bahwa kita diciptakan dari keturunan yang sama, yaitu dari keturunan Nabi Adam dan Hawa. Berikutnya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Seluruh manusia berasal dari asal yang sama, sehingga sama derajat kemanusiaannya di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Hal ini sengaja Allah buat agar kita semua bisa saling menghormati, saling membantu, dan saling menghargai. Selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang menyombongkan diri. Karena di hadapan Allah semuanya itu sama, yang membedakan hanya tingkat ketakwaan. Berikutnya, innahu alimun khabir. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha teliti. Allah Subhanahu wa taala mengetahui baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian Allah juga Maha teliti, sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Anak, setelah tadi Bu Guru menjelaskan mengenai pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas kelompok. Ya,
ya. Anak-anak, untuk mengerjakan diskusi kelompok, kalian perhatikan petunjuknya. Yang pertama, pasangkan potongan ayat dengan terjemahnya dengan benar. Anak-anak disuruh untuk memasangkan potongan ayat dengan terjemahnya. Kemudian yang kedua, carilah pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dari potongan ayat yang sudah kalian pasangkan dengan terjemahnya. Nanti kalian simpulkan atau cari pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13-nya. Kemudian yang ketiga, tulis jawaban pada lembar LKPD. Selamat mengerjakan anak-anak. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah. Nah, sekarang waktunya mempresentasikan diskusi di depan kelas. Untuk kelompok 1, maju ke depan untuk mempresentasikan diskusinya. Nanti ketika kelompok 1 maju mempresentasikan diskusi, kelompok 2 dan kelompok 3 harus ada yang bisa menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 antara lain yaitu 1. Allah menciptakan manusia dari berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal. 2. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, bagaimana anak-anak diskusi kelompok 1? Apakah jawabannya benar? Benar. Nah, kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, Mas Aska atau Mas Aska. Mengapa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Nah, Agar bahasa saling ya. mengenal dan membantu. Agar saling mengenal dan membantu. Ada apa salah anak-anak? Benar. Dari kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, Mbak Abel. Apakah surat berapakah yang menerangkan tentang keragaman? Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ada apa salah anak-anak? Benar. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Dari pemaparan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, Bu Guru sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kalian semua sudah bisa menjelaskan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13.
Bu Guru akan membagikan soal satu-satu ya anak-anak. Nah, coba perhatikan. Untuk mengerjakan soal evaluasi, kalian lihat petunjuknya. Baca dengan teliti soalnya, kemudian tulis jawabannya pada lembar jawaban. Silahkan mengerjakan anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, tugas dikumpulkan di depan. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, Bu Guru dapat menyimpulkan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu dari keturunan Nabi siapa anak-anak? Kemudian yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling mengenal. Yang ketiga, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan yang terakhir, Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Dari pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 yang kita pelajari hari ini, ada yang belum paham anak-anak? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Anak-anak, apakah kalian suka dengan pelajaran hari ini? Suka, Bu. Paham tentang materi yang kita pelajari hari ini? Paham, Bu. Alhamdulillah, pelajaran hari ini selesai. Minggu depan kita akan mempelajari tentang menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum pembelajaran selesai, Bu Guru berpesan kepada kalian agar pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 ini selain kalian pahami, juga kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, beri doanya. Syabra, berdoa